Halo semua. Nah, jadi kami sini dari kelompok 14 akan mewawancari sebuah usaha, yaitu usaha jamu, tepatnya di Jamu Satu Unila, untuk keperluan tugas proyek akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Isa Mariam dengan NPM 255103103 Saya Muhammad Abayu Nugroho dengan NPM 25110311097. Saya Dinda Kesyadi Putri dengan NPM 251111056. Jadi, untuk memudahkan kita mencari lokasi jamu Bapak Syawiran, kalian bisa lihat di Google Maps ya teman-teman. Atau kalau kalian anak Unila, pasti nggak asing nih sama neon box ATM Mandiri yang ada di shuttle Unila ini. Sebelum melakukan wawancara yang lebih mendalam, kami sudah terlebih dahulu mengamati langsung proses peracikan jamu hingga menjadi satu gelas jamu Pak Syawiran. Menariknya, setiap prosesnya masih dilakukan secara tradisional nih, jadi benar-benar terasa khas dan autentik. Kami juga nggak cuma lihat, tapi langsung ikut mencicipinya, dan jujur rasanya cukup unik, tapi tetap nikmat kok di lidah. Nah, dari situ kami jadi makin penasaran nih, sebenarnya apa saja sih bahan-bahan yang digunakan dan bagaimana cara meraciknya sampai bisa menghasilkan rasa yang seperti ini. Makanya, setelah ini kami akan lanjut ke sesi wawancara untuk menggali informasi lebih dalam lagi langsung dari Pak Syawirannya sendiri. Baik, langsung saja kita akan beralih ke sesi wawancaranya. Let's go. Saya Pak ya. Ya. Jadi awal sejarah Bapak nih untuk mulai usaha ini dari kapan sih Pak? Ceritain aja Pak. Bapak sendiri belum lama ya, Oh, belum lama. soalnya yang lama itu ibunya, istri saya. Itu dari kapan Pak? Istri Bapak. saya dari gadis ya, mungkin udah 27 tahun. Oh, Kalau bapak sendiri dari pas habis COVID. oh habis COVID Ya, tahun karena bapak 2000 udah nggak kerja. 2021 lah nih. Ya, Dekat juga tapi kan ya. Iya, gini. Oh, iya. Itu awalnya gimana Pak? Maksudnya kayak mungkin ngerintisnya gitu. Apa emang setelah nikah atau gimana? oh kalau ngerintisnya udah lama, belum lama pas COVID baru berapa tahun ya deh? 7 tahun ada. Oh, tahun Pak ya? Pas COVID itu. Sebelumnya kan bapak kerja. Ya. Begitu berhenti kerja kan bingung mau usaha apa. Ya otomatis usaha yang ada, usaha istri kan jamu. Ya udah bapak coba jual jamu keliling. Kalau istri bapak kan jualannya di pasar Gintung apa pakai bakul, digendong ya. Kalau dia dagangnya subuh di pasar. Makanya ya, gantiannya bapak kalau bapak sore nanti. Dari jam berapa Pak ini Pak? Kalau bapak sendiri dari jam sore 3. Oh, jadi jam 3 sore sampai ya. Kalau sampainya nggak mesti, kadang-kadang maghrib, kadang-kadang isya pernah mas habis. Iya. Kadang-kadang habis cepat pernah jam 5 lagi rame kan. Ya, saya juga pernah lihat Bapak di turun sana sampai malam Iya, kayak. pernah. Itu iya, pas Pak. sepi itu. Sama ini modal perharinya berapa sih Pak? Atau nggak nentu kalau seharinya? Modal per harinya kalau untuk bawa segini penuh, ya untuk bapak sendiri sekitar nggak banyak sih, paling 200.000. Oh, 200.000 Pak ya? Ya, itu modal total itu ya, modal total. Nah, sama transportnya juga itu udah segitu. Itu kira-kira satu botolnya ini berapa modalnya Pak kalau dalam nominal? Untuk satu botol ya, mungkin kira-kira 25.000. 20.000 Pak. Untuk satu botol begini, beras kencur atau kunyit gitu, Kunyit, 25.000 ya. Jadi kalau diuangkan, kalau laku bisa 40.000, lebih kurang 35.000 sampai 40.000. Itu Bapak produksi tiap hari berarti Pak ya? Tiap hari. Oh, tiap hari. Ya. Kalau ibunya itu subuh, kalau bapak habis bohor itu udah mulai buat. Oh, Jadi iya. buatnya memang sore Ya. untuk siang. Jadi setiap mau jualan buat Iya. gaji, setiap mau jualan Ya, gaji. jadi ini kan dadakan. Bisa. Namanya herbal ini nggak ada pengawet, nggak bisa buatnya itu besok Ya. terus dijual besok nggak bisa. Ya berarti Bapak ini dari rumah dulu buat terus dijual Pak ya? Iya. Jadi kalau dia dibuatnya besok, kalau nggak habis misalnya, mungkin dibuang. Ya. Kalau nggak habis, soalnya nggak bisa disimpan. Ya. Kalau disimpan nggak bagus. Nanti rasanya udah lain kalau besok lagi dijual. Kalau yang biasa minum jamu, yang lidahnya udah cocok minum jamu kan tahu.
itu jamunya udah nggak enak atau baru atau jamu kemarin nggak tahu. Untuk usaha jamu ini nih ada cabangnya nggak Pak atau milik Bapak sendiri? Enggak. Kalau jamu gini kan gini nih nggak bisa deh. Kadang-kadang walaupun bapak yang buat, siapapun yang jual kadang bisa beda. Misalnya ngeracik ini, ini kasih ini kan bisa beda rasa. Iya benar-benar Nah, sesuai jadi tangannya Pak. harus yang buat, yang jual juga iya harus. Iya. harus tahu pokoknya proses dari awal. Nggak bisa. Ini untuk Bapak sendiri, Bapak ada karyawannya atau Bapak sendiri aja? Nggak ada. Bapak sendiri Bapak aja sama sendiri istri. sama istri. Iya. Jadi ganti-gantian gitu pagi Iya, Ibu, iya. sore Bapak. Jadi kalau pagi pas ibu yang jualan, bapak bantuin dia buat. Begitu juga siang. Oh siang bisa Ya juga. sayang, kan bapak buatnya siang. Oh kalau pagi habis, siang buat baru gitu? Iya, Oh. nggak bisa disimpan. Iya. Buatnya harus dadakan. Harus baru terus dia. Iya. Iya. Kalau dalam sehari nih Pak, Bapak tuh biasanya habis porsi gelasnya berapa? Berapa gelas porsi? Nah, kira-kira kira-kira 80. 70 sampai 80 lebih kurang. Gelas. Oh, Ya. satu gelasnya itu kira-kira berapa Pak? Nah, untuk apa itu? Satu gelas jamunya? Nah, harganya? Iya, Ya, iya, harganya. Bapak, Satu ini gelas harga yang 4.000. 4.000. Sekarang ini ya. Oh iya iya. Kalau di kondisi sekarang ini masih bisa 4.000. Tapi nggak tahu kan kalau bahan bakunya misalnya mahal kan semua. Kadang-kadang semua naik bisa jadi naik semua kan? Iya, berubah. Apa-apanya. Ya, bisa jadi naik. Tapi sekarang masih bisa 4.000. Bapak selain bahan-bahan baku yang kayak kunyit atau yang tadi-tadi itu, ada nggak bahan-bahan lain yang perlu biaya kayak bensin, listrik gitu? Oh iya, kalau listrik nggak ya? Kalau ini bukan karena bapak berhubung jualannya pakai motor, ya bensin yang pasti ya. Kalau kayak gas gitu buat ngerebus Enggak. ya? Ya kalau itu di rumah deh. Oh Kalau iya bapak ya. sendiri nggak bawa. Berarti Udah pasti gas. itu berapa kira-kira tambahannya buat bensin dalam per hari? Per hari nggak banyak sih deh. Mungkin kalau dihitung total paling 15.000 atau 15.000 20.000 per ya, hari. Iya. Terus Biaya bahan bakar ya. Iya. buat bensin. Iya. Menurut Bapak harga yang sekarang nih udah pas belum 4.000 per porsi tadi? Kalau untuk ukuran sekarang masih pas. Masih untung ya. Masih untung bapak. Berarti Karena bahan-bahannya belum naik, masih stabil ya. berarti tapi di masa depan bakal naik lah ya karena Iya. bahan baku juga bakal Iya. naik. Ngikutin apa yang naik, mungkin naik deh. Iya. Terus menurut Bapak apa yang bedain jamu Bapak dari yang lain? Dan bapak itu bahannya masih alami semua, itu yang pasti ya. Terus ada tambahan jamu seperti daun, itu kan jamu yang agak bahan yang mahal itu ya. Oh, Nggak semua. Ada yang kadang nggak kuat belinya, tapi bapak beli terus karena konsisten dari awal udah pakai, biar rasanya nggak berubah. biar kualitasnya Ya, tetap bagus. tetap Iya beda. ya. Walaupun mahal kita beli, tetap kita kasih. Oke, terus tantangan yang paling sering Bapak dapat kayak tadi katanya nggak boleh jualan di sana. Oh ya, ya itu udah pasti deh ya, kan namanya keliling ya. Itu selain itu mungkin hujan ya. Oh iya. Nah, kalau udah hujan kadang-kadang jamunya nggak habis karena nggak banyak yang mampir karena udah buru-buru hujan Bapak jadi juga lewat susah lagi. keluar ya. Iya. Kalau keluar hujan-hujan mungkin udah biasa bapak. Tapi begitu nyampe di lokasi masih posisi hujan, pelanggannya yang ini nggak datang, nggak mampir. Kalau dari tantangan yang kayak bahan bakunya naik itu ada nggak sih Pak? Ada Harganya? tapi nggak banyak deh. Soalnya bahan baku jamu ini nggak begitu banyak dipakai Iya, orang iya. umum. Kayak kunyit mungkin kan yang make itu bapak bagian ini aja ya, mungkin rumah makan atau ini kan ya kunyit ya. Nggak Biasanya semua. apa yang naik? Yang pernah naik gitu? Kencur, jahe itu udah pasti sering naik itu. Naik turun ya berarti Iya. harganya? Tergantung Apalagi pasar. untuk sekarang ini kencur itu lagi mahal sekarang. Iya, iya. 60.000 sekilo. Oke, Iya. paling itu aja sih Pak yang Iya. kita tanyain. Oke ya. Makasih banyak ya Pak.